Anda sudah ngelewatin satu fase, yaitu fase anak ya. Ini kan mempersiapkan anak Anda kan masih SMP, mungkin SMA ya. Pak boleh dibantu nanti supaya suaranya nggak keluar-keluar ya. Nah, jadi kan ini anak-anak kan sudah istilahnya sudah selesai nih satu fase jadi anak sampai umur 18 tahun. Nah, di atas 18 tahun mereka itu sudah disebut dewasa, walaupun dewasa muda. Nah, apa nih? Kita kasih tuh yang namanya modal bekal waktu anak-anak, waktu masih usia anak-anak. Nah, jadi modal itu yang saya anggap sebetulnya itu modal dasarnya itu iman. Karena perjalanan ini menjadi perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Nah, jadi ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan itu menjadi amat sangat penting sekali. Jadi waktu anak-anak masih kecil, iman itu ditumbuhkan tentu melalui apa yang kita ajarkan ya. Kita masih menjagalah mereka ini di dalam kehidupan pribadinya. Tetapi begitu mereka keluar negeri untuk studi, ya, mereka keluar kota, mereka berkeluarga, kita udah nggak bisa lagi tuh untuk tangan kita intervensi di dalam hidup mereka. Jadi memang kenapa modal ini, saya pikir ini yang menjadi dasar. Karena ketika kehidupan perjalanan anak itu kan nggak selamanya dengan kita. Jadi ketika kita masih menggandeng tangan dia, ingat bahwa tangan anak mesti kita kasih ke tangan Tuhan supaya dia sendiri yang menggandeng tangan Tuhan, ya. Jadi ketika konteks bagaimana anak berjalan bersama dengan Tuhan, itu yang kita harap. Tentu di dalam segala pergumulan, segala masalah yang akan mereka hadapi, mereka cuman satu aja tugasnya, doa, dekat Tuhan, pegang tangan Tuhan, cuma itu. Karena kita nggak tahu di dalam pernikahannya nanti seperti apa. Apakah dia dapat anak yang kebutuhan khusus? Apakah suaminya mengkhianati dia, selingkuh? Apakah bangkrut, pekerjaan tidak ada? Apakah mengalami cacat seumur hidup, ada tabrakan, kecelakaan? Apakah suaminya stroke? Ya, baru nikah, udah stroke. Dan rasanya nggak ada harapan. Apapun masalah itu yang harus mereka hadapi, mereka tahu, mereka punya iman terhadap Tuhan. Nah, itu modal, ya. Yang kedua, bekal, ya. Jadi bekalnya apa nih? Ya, kayak bekal makan siang gitu kayaknya ya. Bukan, tapi bekal di dalam dia menjalani hidup ini, menjawab panggilan hidup. Jadi karakter, jangan lupa kita itu mendidik anak pasti di dalam konteks dia studi, dia punya pekerjaan, dia punya ijazah, dia punya bekal lah gitu ya secara kognitif. Tapi itu semua akan hilang. Ya, yang Rick Warren katakan, apa yang dibawa orang waktu dia pulang ke surga yaitu iman dan karakter. Tentu karakter serupa dengan Kristus. Nah, jadi karakter di sini bagaimana kita membangun sikap hati. Jadi bagaimana hatinya itu dilembutkan. Hatinya itu hanya dikuasai oleh Tuhan. Paul David Tripp di dalam bukunya, nih saya lupa nih tiba-tiba judulnya, dia menulis begini. Anak-anak yang kita lahirkan itu tujuannya untuk jadi penyembah, ya, jadi penyembah Tuhan. Kalau dia nggak jadi penyembah Tuhan, berarti dia jadi penyembah yang lain. Jadi nggak ada yang orang tua bisa lakukan kecuali membentuk hati anak. Jadi membentuk hati anak itu penting sekali. Karena di sini di dalam hidupnya dia akan dihadapkan dengan berbagai pilihan. Dan siapa yang disembah oleh anak-anak kita? Tentunya selain daripada Tuhan, itu yang kita mau. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi saudara, ketika anak-anak punya panggilan hidupnya sendiri, karena dia mau jadi apa nanti, dia menikah dengan siapa, dia akan kerja di mana, dan semua sederetan keputusan-keputusan yang harus dia ambil, Anda harus ngajarin
Bagaimana tuh? Bukan cuma cara mengambil keputusan, tetapi bagaimana dia bisa bertanggung jawab di dalam keputusan yang dibuat. Saya pikir dalam hidup kita nih setiap hari kan kita bikin keputusan ya. Lalu bagaimana keputusan yang kita buat itu tentu bisa salah. Ya, kita sangat terbatas sekali. Tapi keputusan-keputusan yang kita buat, kita tahu nih, kita mutusinnya bersama dengan Tuhan. Ya, jadi kemarin saya ketika ada satu momen ya, bicara soal gelisah ya, khawatir. Jadi bicara soal takut dan khawatir. Lalu kemudian ada satu orang yang bertanya, Bu, gimana ya kita harus ngambil keputusan? Jadi misalnya dokter kasih kita satu treatment medical, ya. Ini apalagi kayak COVID begitu ya. Jadi maksud saya keputusan apapun nih, keputusan kita tuh ngikutin si dokter, apa kita ngikutin anjuran si ini, apa ngikutin si itu, kan itu semua keputusan kan harus dibuat, ya harus dibuat. Kita juga nggak tahu apa pakai treatment si dokter kita jadi sembuh, atau justru pakai treatment yang si orang ini ngasih, oh ini aja minum jamu ini, oh minum aja itu arak ini, minumlah minyak kayu putih, segala macam ya. Yang mana? Yang mana? Nah saudara, kita ini kan nggak ada jawaban yang Tuhan bilang, ikutin tuh apa kata si dokter. Nggak ada. Kita nggak bisa mendengar tuh suara Tuhan dengan jelas untuk yang mana yang kita pilih. Tapi waktu berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan itu kasih kita hati nurani. Jadi Tuhan itu kasih kita kepekaan. Kasih kita tuh bisa memiliki damai sejahtera. Ya, kasih kita semacam maksudnya hati yang kita bisa tahu, yes ini Tuhan. Saya ingat waktu ada satu orang tua murid saya. Jadi anaknya itu, murid saya masih kelas 10, didiagnosis kanker di ginjal. Wah, jarang sekali kasus itu. Kanker di ginjal. Waktu itu saya lagi pas ada di Amerika. Jadi dia WA saya tuh lagi malam. Jadi tengah malam saya terbangun. Biasa ya kalau kita sampai situ nggak bisa tidur gitu, jet lag. Saya baca. Lalu menurut dia, saya cuma balesnya singkat. Saya bilang, ikuti apa kata Tuhan. Lalu dia bilang, saya bingung dengan jawaban ibu, ikuti apa kata Tuhan. Lalu besoknya sih dia tanya saya, Bu maaf saya mau jawab, soalnya kata Tuhan tuh gak kedengeran. Maksudnya gak tahu Tuhan tuh berkata apa. Saya bilang, Tuhan akan memimpin lewat hatimu. Jadi sekarang kamu ikutin saja treatment. Oke? Saya bilang, ini saya kenalin satu dokter. Ya, dokter ginjal. Kebetulan dokter ginjal dari mantu saya. Lalu kemudian dia dapat nih dokter ginjal dari yang mana. Lalu ada saudaranya bilang ke Penang, ke Malaysia, ke Singapura. Wah, pokoknya macam-macam lah. Biasa begitu ya. Kalau kita semakin sakit tuh nasihat makin bejibun dah. Nah jadi dia bilang, Bu saya tambah bingung nih dengan ini. Saya bilang, sekarang kamu datang satu dokter. Lalu ketika kamu satu dokter datang, saya bilang, kamu doa. Dan minta kepekaan itu dari Tuhan. Kalau kamu rasa ini dokter nih kayaknya nggak prinsip, tentu ngelihat juga apa prinsip-prinsip si dokter, ya. Apakah si dokter, kan kita berasa tuh dokter mata duitan, apa misalnya dia ini, atau kita lihat dia juga mengajak kita berdoa, beriman. Saya bilang, Ibu ikutin aja, ikutin yang mana. Nah memang betul, dia nggak ikutin semua saran daripada orang, dia paling enggak dia pergi ke 2 dokter. Dari 2 dokter itu dia pilih satu dan sampai hari ini penanganan itu selesai begitu ya. Dites lagi beberapa, ini kan berarti udah jalan kira-kira 2 tahun lebih, udah PET scan dan sebagainya negatif. Jadi memang nanti akan ada keputusan-keputusan yang harus kita buat. Tapi kita mau keputusan itu yang kita buat, kita bersama dengan Tuhan. Kita bertanggung jawab atas semua keputusan. Jadi kita nggak bisa bilang, ya abis dia sih yang nyuruh, abis itu sih, abis ini sih. No. Ya semua keputusan yang kita buat, itu kita harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kenapa pentingnya
Anak itu punya karakter, sikap hati. Dan saya selalu mengatakan ini kayak motivasi gitu ya, dalam hati ya. Karena orang nggak tahu kan hati kita kayak apa, yang tahu kita dan Tuhan. Dan dalam menjawab panggilan Tuhan. Jadi panggilan hidup, saudara, kalau saya coba untuk merangkai ya. Ketika Tuhan yang memanggil, nah ketika Tuhan manggil tuh berarti sesuai dengan rancangan dan agenda Tuhan. Kita punya nggak rencana? Punya ya. Tapi itu biasanya kita udah langsung kita yang bikin gitu ya. Wah kita tuh maunya begini, maunya begini, maunya begini. Nah, khusus hari ini kan kita bicara soal bagaimana pergaulan anak-anak kita. Wah kita sih maunya ya anak saya menikahnya dengan ini ya. Ini saya ingat banget ada satu orang tua ya. Jadi dia menggunakan hikmatnya begini. Kayak ikan, saya nggak mau anak saya dapat ikan di lautan yang nggak jelas, nanti dapat teri, apa dapat kakap, apa dapat hiu, gitulah kira-kira. Jadi lebih baik anak saya masukkan ke dalam penangkaran. Nah, penangkaran ikan, kebayang ya? Jadi apa tuh namanya ya penangkaran ikan, penangkaran disebutnya ya. Jadi dia maksudnya ikan sama ikan, udah sejenis. Jadi dia bilang, kenapa sejak kecil anak saya masukin ke sekolah yang misalnya katakan sekolah yang mahal lah. Ya paling enggak dia dapet teman-temannya kan juga yang setara dong. Berarti secara finance ya, secara ini ya semualah sama lah. Jangan kita masukin ke sekolah misalnya negeri. Wah itu kan range-nya terlalu luas. Mau nggak Anda jangan bikin agenda sendiri ya. Tentu saja ketika anak-anak kita harus bergaul dengan benar, dapat komunitas yang baik, itu tentu tanggung jawab kita. Tapi kita tuh jangan berpikirnya begini nih. Satu contoh lagi. Saya kan menetapkan usia anak itu mestinya Juli gitu ya. Jadi sekarang udah maju tuh. Per 31 Juli dia umur 6 tahun genap, dia masuk kelas 1 SD. Wah, soal umur tuh banyak sekali. Saya harus mengedukasi gitu ya. Aduh Bu, ini cuma kurang 1 hari Bu. Kenapa dia nggak boleh kelas 1? Kesian Bu, kalau dia mesti ngulang lagi di TK ya. Aduh Ibu, ntar dia malu. Ada lagi nih yang ngomong gini. Nanti kalau dia umurnya ketuaan, maksudnya ketuaan dalam konteks jadi setahun gitu kan, harus telatnya. Ketemu sama teman sekelasnya, ini anaknya kebetulan perempuan. Nanti kan dia jadi lebih tua 1 tahun dari si temennya. Saya bilang, Bu, emang nanti dapatnya teman sekelas? Belum tentu kan, dapatnya siapa tahu bosnya Bu, berarti bosnya lebih tua dari dia, mungkin jangan lebih 10 tahun. Saya tuh kadang-kadang berpikir manusia tuh kayaknya sudah merancang, ya lebih baik dia kalau bisa lebih muda nih masuk, dia kan nanti dapat cowoknya sekelas nih sama dia. Nah kan beda dong, dia jadi lebih tua, nggak apa-apa. Ada juga yang ngomong begini, nah nggak apa-apa lebih muda, siapa tahu kalau nanti nggak naik kelas. Saya bilang, kok nggak naik kelas jadi ibu rencanain sih? Mana ada ya orang tuh rencana nggak naik kelas. Saya bilang, ya tapi kan jaga-jaga Bu, jadi kalau nggak naik kelas, jadi dia masuknya masih sama teman-temannya. Saya pikir ini cara berpikir yang aneh sekali ya, tapi itu nyata, maksudnya banyak orang berpikir seperti itu. Boleh nggak sih saudara, kita tuh sadar banget anak kita tuh bukan punya kita, punya Tuhan. Dia menikah dengan siapa Tuhan udah tahu, dia akan kerja di mana Tuhan tahu. Tuhan tuh sudah hadir di masa depannya. Dan Tuhan kalau dia sampai anak kita masih hidup nih sampai saat ini, Tuhan pasti sediakan kok masa depan itu. Dan masa depan itu memang sungguh ada ya, jadi Anda nggak usah khawatir. Nah ketika Tuhan memanggil, maukah Anda tunduk ya, menyerahkan diri dan hidup dalam panggilannya? Dan kita mau nggak anak-anak kita tunduk tuh, menyerahkan diri untuk hidup dalam panggilannya? Lalu kemudian yang ketiga, ketika hidup dalam panggilannya, maukah komit terhadap panggilan itu? Apapun yang terjadi, percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Dia yang memanggil. Nah, jadi itu soal panggilan hidup. Saya akan memberikan 2 yang besar. Yang satu adalah
misalnya panggilan hidup berkarir. Yang kedua, panggilan hidup berkeluarga. Hari ini kita mau bicara soal panggilan hidup berkeluarga. Anda mesti komit dengan panggilan itu. Nggak ada, begini nih, setelah misalnya anak saya menikah, dia bergumul untuk selibat. Ya nggak bisa tuh. Gimana? Ya jadi Bu, gimana? Dia harus bercerai. Karena saya nemuin satu kasus itu. Jadi akhirnya si suaminya itu maksudnya jadi hamba Tuhan full time begitu. Dan full time-nya maksudnya abis itu dia ninggalin istri dan anak. Ini kan benar-benar ajaib gitu ya. Jadi itu dia bilang, ya waktu itu ya salah aja. Ya nggak bisa. Anda komit. Kalau Anda sampai menikah sih menurut saya itu panggilan. Kecuali setelah itu istri atau suaminya dipanggil Tuhan pulang. Ya udah selibatlah gitu loh. Nah, jadi saudara, panggilan utama dalam hidup itu menikah atau selibat. Ya, karena panggilan lain akan mengikuti panggilan utama itu. Kenapa lembaga pernikahan itu menjadi lembaga pertama yang Tuhan ciptakan? Jadi panggilan hidup kita sebagai manusia, ya, yang adalah gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan mau memanggil kita di dalam keluarga itu untuk kita merepresentasikan hubungan Kristus dengan jemaat. Kita disuruh beranak cucu untuk kita membangun unit-unit yang lain, ya. Kita melalui intimasi, melalui prokreasi. Di situ kita juga dipanggil untuk kita ada proteksi, untuk ada relasi. Nah, saudara, panggilan berkeluarga itu sangat amat penting sekali untuk kita persiapkan anak. Saya juga bicara dengan anak saya, bagaimana ketika ini yang ketiga, dia juga bilang, Mam, aku nggak tahu apa aku selibat. Saya bilang, boleh kamu selibat, tapi bukan kemauanmu. Itu harus panggilan, kalau nggak kamu nggak sanggup. Ya, sama ketika berkeluarga, itu juga panggilan. Jadi kalau nggak dipanggil untuk berkeluarga, jangan. Ya, karena artinya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Dan Tuhan yang akan menuntun sesuai dengan tujuan goalnya. Karena yang punya goal, yang punya tujuan itu Tuhan. Kamu mah cuma aktor. Jadi melakukan apa yang keinginan sutradara. Kita mengikut aja, ya. Nah, saudara, panggilan lain, panggilan di dalam karir itu kita tentu saja mengikuti. Saudara, saya temui keluarga-keluarga, ya. Ini saya mohon maaf juga kalau di antara Anda ada yang demikian, ya. Tetapi saya harus bicara soal prinsip firman Tuhan, ya. Kita tuh nggak boleh berpisah hanya kecuali untuk berdoa, ya, suami istri. Jadi ya ketika ini teman-teman yang di Aussie, teman yang di yang di New Zealand, itu istri sama anaknya ada di situ, ya, di Aussie. Suaminya tuh stay di Indonesia. Ya stay artinya dia bisa sih kunjungin ke sana gitu, tapi kalau dihitung-hitung lebih banyak di Indonesia karena karirnya di Indonesia. Lalu alasannya tentu ketika dikatakan bahwa ya kan gimana tuh, kita mah nggak bisa punya kerjaan di New Zealand, bisa jadi tukang koran. Di sini direktur. Ya justru kerja di sini supaya anak istri nyaman di sana. Supaya anak bisa dapat pendidikan sekolah yang bagus. Supaya ya maksudnya ketika dianggap istri sama anak ini hanya butuh finance Anda, bukan butuh kehadiran Anda. Itu bukan model sebuah keluarga. Begitu panggilan berkeluarga, ya Anda mesti sama-sama berkeluarga. Bagaimana keluarga tuh? Karier mah ya udah Tuhan akan cukupkan, dan yang mau jadi tukang koran ya nggak apa-apa. Ya sementara toh ada harga yang harus dibayar. Ya di situ sambil berdoa, dan disitulah iman Anda akan bertumbuh. Tetapi Anda tidak membuat agenda sendiri dan membuat aturan main sendiri. Jadi bagaimana? Saya pernah satu waktu di New Zealand, saya melayani keluarga itu kebanyakan istri sama anak. Ini suaminya pada di Indonesia, pada ngumpul kan. Saya cuma bilang, how
how come, bagaimana ya, ini bagaimana ini? Si anak tumbuh besar tanpa kehadiran ayahnya, lalu si istri juga harus berfungsi ganda sebagai ibu dan sebagai ayah. Lalu bagaimana itu si ayah 6 bulan baru datang ke NZ gitu ya, ke Auckland. Saudara, kita hanya boleh berpisah untuk sementara waktu. Sementara waktu. Nah, ini soal panggilan menikah ya. Jadi konsep yang saya pernah satu waktu suami saya harus ke Palu karena selesai S2 spesialis harus keluar, maksudnya keluar Jawa ya, keluar pulau. Waktu itu saya sangat bergumul sekali, ikut sama suami saya, maksudnya boyongan anak-anak atau enggak. Nah, sampai satu waktu saya bicara sama satu hamba Tuhan. Jadi saya ingat sekali, dia kasih tahu begini, kamu boyong anak-anakmu, ingat, apakah di situ tuh kamu maksudnya ada sesuatu yang long term? Enggak, saya bilang. Ini mau lihat dulu, cocok enggak pelayanan di sana. Jadi bakal setahun dulu, karena ikatan dinasnya 1 tahun. Oh, dia bilang kalau 1 tahun, anak-anak itu jangan dipindahin dulu. Nanti baru 1 tahun, kemudian maksudnya enggak diterusin ikatan dinasnya. Balik lagi ke Jakarta. Jangan, dia bilang, lihat 1 tahun. Jadi paling saya yang pulang pergi. Saya ingat dalam 1 tahun, saya 14 kali tuh pulang. Maksudnya gini, saya atau bapak yang pokoknya kita 14 kali ketemu. Jadi ya maksudnya minimal 1 bulan sekali kita ketemu. Misalnya saya 1 minggu atau saya 2 minggu ada di Palu, saya balik ke Jakarta. Nah, jadi itu hanya boleh untuk sementara waktu, tapi tidak boleh untuk sesuatu yang nggak jelas, ya. Oke. Nah, jadi sekarang ada masalah, sorry. Ini ada satu periode, ada satu fase, ya, di dalam pergaulan anak-anak kita. Anak-anak kita berteman, ya, dia harus berteman dengan siapa saja. Tetapi begitu dia bersahabat, dia nggak bisa dengan siapa saja. Karena dia bersahabat, itu dia bersahabat harus yang nilainya, value-nya sama. Ya. Kenapa? Karena dari sahabat itulah kita cari pacar sebetulnya. Dapetin pacar itu dari sahabat. Jadi kita nggak kenal hari ini, falling in love in the first sight, langsung pacaran, tembak, kenalan 7 hari, kenalan seminggu, 2 minggu, langsung nembak. Nggak bisa. Anda tuh mesti pacaran, anak Anda mesti pacaran dengan sahabat yang artinya Anda sudah kenal. Anak Anda sudah kenal, dan itu sebagai teman. Teman yang spesial, yang di dalam masa pacaran akan menuju kepada pernikahan. Ya, jadi itu yang kita mau tuju dari sebuah pertemanan. Jadi apa yang orang tua harus lakukan? Ingat, mematok batas yang jelas supaya tidak bablas, ya. Berteman dengan siapa saja, saudara, tapi bersahabat harus dengan yang memiliki value yang sama. Ya, jadi ya, kalau misalnya value-nya artinya begini, begitu value sama, itu yang sebetulnya makin memantapkan. Karena kalau dia bersahabat dengan yang value-nya nggak sama, entah dia dikikis, entah dia mengikis, gitu kan. Jadi ini kan ada satu gesekan, pastinya kalau tidak sama. Tapi kalau value-nya sama, itu justru saling membangun dan menguatkan. Ya, dan pergaulan yang buruk, ingat, merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kenapa pergaulan itu penting sekali? Jadi waktu kecil kita memang kasih tahu kamu harus berteman dengan si A, berteman dengan si B, di mana kita cemplungin dia di sekolah TK, di SD yang kita pilih. Tapi begitu SMP, SMA, dia punya teman ngeles, ya teman main bola, teman apa yang jauh lebih sekuler. Nah, itu pun teman, it's okay, karena kamu harus berteman dengan siapa saja. Yang artinya itu teman, ya teman. Tapi begitu engkau bersahabat, engkau curhat, teman deket, ya, teman sharing. Nah, ini harus punya value yang sama, ya. Jadi karena itu akan membuat kebiasaan yang baik itu menjadi buruk. Bagaimana mendampingi anak yang jatuh cinta ketika dia jatuh cinta? Bimbing pikirannya, bukan hanya perasaannya, ya. Karena begitu dia jatuh cinta, 1 juta rasanya, ya. Kalau dia punya 1 juta rasanya, itu pikirannya biasanya
menjadi terreduksi ya oleh perasaan yang dominan. Jadi ajak dia bicara, ajak dia diskusi. Ini mumpung belum jatuh cintanya ke dalam, dia kan pasti akan lebih banyak ngomongin cowok itu, cewek ini, menurut mami gimana, menurut papi bagaimana. Dan ajak anak mendoakan hal ini sebelum ambil keputusan. Sudah ada 4 tahap doa ya. Jadi doa yang pertama, ketika sekarang belum punya pacar, itu doa. Anak-anak harus diajar doa. Doa untuk minta pasangan hidup. Jadi maksudnya mendoakan, Tuhan kalau engkau panggil aku untuk menikah, engkau akan sediakan aku pasangan hidup. Jadi doa dulu itu. Doa untuk dapat pasangan. Begitu udah step yang kedua, dia jatuh cinta nih kan. Nah, sudah doa dulu. Doa dulu sebelum menyatakan. Doa 6 bulan lah. Ya, 3 bulan, 6 bulan ada satu fase. Kenapa? Karena perasaanmu bisa berubah. Kamu ntar 2 minggu begitu melihat cewek yang lain jadi yang jatuh cinta sama yang itu lagi. Kamu coba mantapkan dulu dengan kamu doain dia. 6 bulan lah. Saya sih kalau pakai waktu ya maksudnya itu minimal ya. Saya pakai 6 bulan. Lalu setelah 6 bulan dia bilang, aduh kok aku tetap mantep nih sama cewek ini. Ya, oke. Kamu boleh bicara kepada cewek itu. Bicara tapi belum jadian. Jadi bicara artinya cewek itu minta itu didoakan. Maksudnya gini, kita minta cewek itu mendoakan lagi. Jadi kalau cewek itu setuju, artinya sama-sama berdoa lagi. 6 bulan lagi tuh. Ya. Jadi 6 bulan si cewek juga dia gumulin gitu, dia doakan. Nanti setelah berarti kan 1 tahun ya. 1 tahun langsung ketemuan ya, artinya setelah saya doakan saya makin mantap. Ya, 1 juga doakan makin mantap. Itu pun mesti berdoa sepanjang pacaran. Apakah Tuhan mimpin ke pernikahan? Ya. Nah, lalu ketiga, perlu berteman dulu. Ya, jadi untuk melihat nilai-nilai apa yang bisa bertemu dan mana yang bertolak belakang. Jadi waktu kita diskusi ya, bimbing pikirannya, kita perlu sekali untuk kita minta dia terus menuliskan hal-hal yang kamu tuh kagum apanya, kan pasti kagum kan, ya, cari kekagumannya. Tapi sebetulnya kamu tuh cinta kagum atau cinta apa nih? Karena kan kalau cinta tuh biasanya kan idola gitu, mengidolakan. Kamu lagi mengidolakan apanya nih? Cantiknya, gantengnya, pinternya, baiknya, apanya? Ya, nggak apa-apa ketika dia bilang, wah ganteng banget, tangannya berbulu, ya hidungnya mancung, nggak apa-apa, tulisin aja. Tulis dulu di jurnal, ya sehingga kamu tahu perasaan kamu, ya. Karena begitu dia marah, ngamuk, kamu baru tahu dah. Maksudnya itu bukan sisi kekagum, maksudnya kamu tuh kagum untuk apanya dulu, ya. Lalu bukan cari yang the best, tapi apakah anak Anda sudah jadi yang the best bagi calonnya. Jadi kita tuh jangan mendorong anak, cari dong yang baik, pinter, kaya, rajin berdoa, anak Tuhan. Pokoknya semua yang the best, the best, the best. Ya, apalagi soal yang kelima. Kan kita suruh bilang, cari yang lebih pinter, cari yang lebih baik, cari yang lebih ini. Saudara, kalau anak saudara bisa dapetin dia yang lebih ini, berarti si calon itu akan dapatnya yang kurang pinter, kurang baik, kurang gitu kan. Kan misalnya gini, cari ya kamu ya yang lebih tinggi. Nah, lebih tinggi dapat nih yang lebih tinggi. Kan yang si lebih tinggi mah dia dapatnya jadi kurang tinggi kan. Nah, itu kayaknya egois banget ya. Kalau kita tuh nyarinya tuh yang kayaknya lebih ini, kesian juga tuh dia apes tuh ya. Dapat yang kurang ini. Lalu ingat, biasa tuh di dalam kelebihan itu ada kekurangan. Misalnya kita gini, aduh ya itu tuh calon mantu ya. Baik, sabar banget ya. Ya, saudara, di dalam kesabaran itu pasti ada juga kelemahan. Saking sabarnya dia nggak bisa mimpin, ya nggak? Karena dia dipimpin terus. Aduh, itu ya orangnya itu ya, misalnya ya di dalam kekurangan. Kok cuek ya?
cuek banget sih orang. Nah, Anda tahu orang cuek itu sebetulnya santai, ya. Ya, saya sih hidup sama orang cuek banyak nih di rumah nih ya. Sebetulnya buat mereka life is beautiful lah ya. Jadi ya sebetulnya ada kelebihan di tengah kekurangan dan ada kekurangan di tengah kelebihan ya. Nah, bagaimana mendampingi anak Anda pacaran? Ada proses dan ada progres. Jadi jangan pernah buru-buru ya. Karena Anda harus cari tahu jeleknya. Ya, ini anak Anda nih. Ya, karena kan kalau udah pacaran tuh kayaknya ketutup gitu ya, udah semua kayaknya yang bagus-bagus. Coba kan jatuh cinta karena bagusnya kan. Sekarang begini, kan pasti dia punya jeleknya. Kamu harus bisa terima jeleknya. Kamu tuh harus bisa hidup dengan jeleknya. Kalau kamu dapetin jeleknya, tolong nanti waktu menikah kamu kali 10. Nah, kalau kali 10 bisa nggak hidup dengan jeleknya yang kali 10? Jadi jangan pikir gini, nanti mah menikah pasti berubah lah, kalau punya anak berubah lah, kebiasaan kayak begitu nanti bisa berubah. No, ya yang ada mah kudu dikali 10 ya. Ajak calon mantu bicara. Nah, ini khususnya bagi para ayah yang bicara kepada calon mantu laki ya. Ini Anda harus ada men's talk ya. Bagaimana Anda bicara dengan calon mantu ini, karena dia akan meneruskan Anda gitu ya. Kan dia ada satu videonya tuh video ini di Taiwan, si papa tuh lagi kayaknya anaknya memantunya tuh sungkem gitu ya. Lalu apa yang si ayahnya katakan? Ayahnya ngomong begini, dia ngomong ke si mantu yang laki, ini acara pernikahan ya, nanti ya kalau satu hari kamu udah gak cinta lagi sama anak saya, kamu anterin anak saya pulang ya. Jadi kalau kamu udah gak cinta lagi sama anak saya, kamu gak usah ngomong sama anak saya. Gak usah ngomong sama anak saya, tapi anterin anak saya pulang. Itu mah pasti gak biblical banget ya. Jadi ini kan orang tua yang sangat protek, yang artinya ya lu sakitin anak gua ya jangan, lu kembaliin aja ke gua akan lebih cinta anak gua, kira-kira begitu. Ini pasti bukan jalan keluar ya. Jangan terburu-buru, kesiapan dan kematangan pasti membutuhkan waktu. Jadi pacaran tuh jangan gini, kamu tuh udah umur berapa sekarang? Kamu tuh udah pacaran 10 tahun, kok belum kawin-kawin sih gitu. Nah, kayaknya Anda jangan diburu waktu, diburu umur. Kayaknya kesiapan dan kematangan itu sangat butuh. Dan Anda tidak cukup nasihat, itikat, tapi perlu tekad. Ini sebetulnya saya terinspirasi nih ya. Semalam tuh saya nonton satu film. Saya lupa sih ya judulnya apa sih, agak susah deh. Trilogy apa begitu. Pokoknya kayaknya agak tentang kisah nyata ini di Netflix ya. Jadi bagaimana si neneknya itu punya tekad banget untuk melindungi si cucunya, karena mamahnya kan udah kena narkoba ya, jadi ngaco dia tuh hidupnya. Nah, jadi si nenek bilang, ikut saya, ya. Maksudnya untuk jadi benar. Kalau enggak, kamu enggak benar gitu ya. Jadi saya tuh melihat sosok orang tua yang punya tekad gitu ya, punya tekad tuh yang artinya komit, ya. Jadi enggak cukup cuman, nah, tolong ya, mama sih udah bilang ya, janganlah pacaran sama dia. Kalau mama lihat ya temperamental, ya jemput kamu aja klaksonnya sampai berkali-kali, 5 menit klaksonin supaya kamu keluar ya. Nah, Anda waktu anak pacaran, Anda masih punya hak kok panggil itu anak cowok. Panggil tuh anak cowok, maaf ya, silakan turun dari mobil ya. Ini Om mau kasih tahu ya, ini anak Om punya nama ya. Kalau jemput, turun, jemput. Nggak klakson di ujung gang, di depan gerbang, suruh anak saya keluar. Emang mau kemana? Ada apa buru-buru? Nah itu Anda tuh harus intervensi. Karena setelah anak kita menikah, Anda mah udah nggak bisa intervensi lagi.
Nggak bisa intervensi dengan, aduh mama nyesel, udahlah kamu cerai aja deh dari suami kamu. Mama sebetulnya mah udah pernah ngomong ya sama kamu ya, ini kayaknya suami kamu tuh temperamental. Tapi gimana dulu ya, habis kan kamu cinta banget ya, mama lihat ya. Dan mama pikir bakal berubah. Ternyata sekarang malah jadi mukulin kamu, ya udahlah. Nah, Anda tahu kalau itu sesuatu udah nggak benar, kayaknya kita perlu tekad gitu ya. Jadi bukan hanya nasihat dan itikat. Nah, bagaimana mendampingi anak putus pacaran ya? Ini Anda harus ingat, yang namanya pacaran itu seperti pintu dengan 2 gerendel. Jadi ada gerendel masuk, ya gerendel pintu, tahu ya pegangan pintu tuh. Ada masuk, ada keluar. Jadi kalau masuk dan keluar, itu tuh jadi bisa begini nih, soal masuk dan keluarnya tuh boleh putus. Jadi boleh pacaran, boleh putus. Habis putus kan nyambung lagi. Anak saya juga waktu pacaran putus nyambung gitu ya. Jadi ada putuslah 2 bulan, nyambung lagi gitu ya. Nggak apa-apa. Namanya juga pacaran, belum menikah, karena latihan berdamai kembali itu di pacaran. Nah, untuk apa? Menikah itu cuma 1 gerendel. Cuman bisa masuk, nggak bisa keluar. Jadi kalau mau keluar harus dobrak pintunya, karena nggak ada gerendelnya. Dan ingat, tapi itu juga bukan pintu swing, yang artinya tahu ya, swing itu malah nggak ada gerendel. Tinggal swing, keluar masuk gitu ya. Pintu yang bisa ini, no, bukan itu juga. Jadi saya bilang, masa mau pacaran kita bilangnya mantan si ini, kalau surname-nya banyak ya, wah kamu ya siapa sih, si Ika ya, oh si Ika tuh mantan si Riki, tapi sebelum si Riki si Riko ya, oh sebelum si Riko itu si siapa misalnya. Nah kan jadi kebanyakan tuh itunya, surname-nya ya. Nah saat anak diputusin ya, aduh ini sebetulnya saya mau bilang ya, kita diskusinya mau tentang Kaesang sama si Felicia ya. Ini kalau anak diputusin, orang tua nggak perlu menanggung sakit hati anak ya. Jadi jangan merasa kayak dia yang diputusin. Jadilah curcol di media sosial. Aduh, jangan banget deh ya. Boleh nggak ketika anak kita diputusin, tugas kita apa? Menghibur si anak. Udah tugas kita itu mah bukan anak kita. Yang maksudnya tuh yang mutusin kan anak orang, ya kan? Nih, jadi kalau misalnya gini deh, saya kan mamahnya si Felicia, misalnya ya. Kalau saya mamanya Felicia, ya saya hibur lah si Felicia. Saya ajak makan es krim, saya ajak makan kemana. Pokoknya yang senang-senang. Ya, lalu kita cuman bilang, Felis, tahu, emang Tuhan mah mau kasih kamu yang lebih baik, lebih bagus. Udah Tuhan siapin, emang bukan dia, makanya dia mutusin kamu. Puji Tuhan diputusin saat ini, atau bukan waktu nikah ya. Kalau udah nikah, tahu-tahu dia selingkuh dengan orang lain, wah pasti lebih menyakitkan ya. Jadi kita tuh cuman menghibur aja ya. Oke. Nah saat anak kita yang mutusin anak orang, nah mohon maaf ya, karena ini masih anak dalam hidup saudara mesti ikut tuh tanggung jawab ya. Kalau misalnya anak kita pernah minta, misalnya anak orang kita mah mesti ngomong tuh, maaf ya ibu, misalnya ya, anak saya pacaran nih sama anaknya Ika, ini mah contoh deh ya, contoh doang. Anak saya mutusin ya, mana jalan sama anaknya si Ika udah 5 tahun, udah pernah ngelamar, diminta apa. Kemudian anak saya bilang, aduh mami, aku tuh setelah mikir kok aku nggak cinta sama si Ivi gitu ya. Aduh ternyata kok ini gitu. Saya bisa, maksud saya gini, kamu udah 5 tahun, apa yang terjadi? Dan kamu harus bisa menjelaskan. Kenapa? Bukan karena di other woman ada yang lebih pas, lebih cakep, lebih apa, itu namanya kamu selingkuh, itu namanya mengkhianati, betrayal. Nah, jadi kita tentu harus ikut bertanggung jawab. Entah kita maksudnya menyuruh anak itu untuk bicara baik-baik, untuk datang, nggak ghosting, ya, menghilang begitu saja. Oke, jadi penting sekali masa-masa yang seperti ini kita melatih anak bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat.
ya, ngajarin anak bertanggung jawab atas keputusan yang buat, karena hal ini akan berdampak saat anak membangun keluarga, ya. Janji nikah adalah perjanjian dua orang yang belum dibuktikan. Gini ya, kan kalau kita misalnya gini, Yan, kita ketemu ya Yan ya, jam 11 ya, di misalnya, di Melati Mas, misalnya gitu ya. Saya sama Yani ketika janjian jam 11 di Melati Mas, kita sudah pernah janjian. Jadi sudah pernah terbukti, makanya Yani percayalah. Jam 11 tuh pasti saya datang gitu ya. Kalau janji nikah nih mohon maaf ya, ini tuh belum dilakonin, udah janji, namanya janji. Nah jadi memang gimana supaya si anak ketika berjanji dia bisa bertanggung jawab atas janjinya itu, ya. Sampai di sini ya.